Pada masa ketika Bani Israel hidup di bawah bayang-bayang sejarah panjang penindasan, lahirlah seorang laki-laki yang kelak namanya tidak diingat karena ketakwaan, melainkan karena peringatan. Namanya adalah Qarun. Ia bukan tokoh yang muncul dari kehampaan. Ia bukan orang asing yang tiba-tiba hadir membawa kekayaan. Ia bukan pula sosok yang tumbuh jauh dari cahaya wahyu. Qarun adalah bagian dari kaum Nabi Musa alaihissalam. Ia hidup di tengah masyarakat yang mengenal Allah. Ia tumbuh di lingkungan yang mendengar ayat-ayatnya. Ia menyaksikan bagaimana kebenaran ditegakkan dan bagaimana kebatilan diruntuhkan. Karena itulah, kisah Qarun bukan kisah tentang kebodohan, melainkan kisah tentang hati yang tergelincir. Bani Israel adalah kaum yang tidak asing dengan penderitaan. Mereka pernah hidup di bawah kekuasaan Firaun, mengalami penindasan yang sistematis, dipaksa bekerja tanpa belas kasihan, bahkan anak-anak lelaki mereka dibunuh. Di tengah sejarah getir itu, Allah mengutus Nabi Musa untuk membebaskan mereka. Mukjizat diturunkan, laut terbelah, Firaun ditenggelamkan, dan Bani Israel pun melangkah menuju fase baru kehidupan. Namun, ujian tidak pernah berhenti hanya karena penindasan berakhir. Kadang, ujian yang paling berat justru datang setelah kebebasan. Di tengah masyarakat yang mulai membangun kembali kehidupannya, Qarun muncul sebagai sosok yang berbeda. Ia dikenal cerdas. Ia pandai mengelola harta. Ia memahami perhitungan dan simpanan. Ia mampu membaca peluang dan mengamankan keuntungan. Dan sedikit demi sedikit, kekayaan mulai mengalir kepadanya. Bukan sekedar cukup, bukan sekedar berlebih, tetapi melimpah secara luar biasa. Al-Quran menggambarkan hal ini dengan satu kalimat yang hingga hari ini mengguncangkan imajinasi manusia. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, tetapi ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat. Surat Al-Qasas ayat 76. Perhatikan betul ayat ini. Yang disebut bukan emasnya, bukan peraknya, bukan istananya, tetapi kunci-kuncinya. Artinya, harta Qarun bukan hanya banyak, tetapi tersimpan dalam jumlah yang terorganisir, dikunci, dicatat, dan dijaga. Ini bukan kekayaan biasa. Ini adalah simbol kekuatan ekonomi. Namun ayat itu tidak berhenti pada kekayaan. Allah langsung memberi catatan penting. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, tetapi ia berlaku aniaya terhadap mereka. Kezaliman Qarun bukan karena ia merampok, bukan karena ia memukul, bukan karena ia membunuh. Kezalimannya bermula dari sikap, dari cara ia memandang dirinya dan memandang orang lain. Qarun mulai memisahkan diri, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan jarak. Ia tidak lagi duduk bersama kaumnya seperti dulu. Ia tidak lagi mendengar keluh kesah mereka dengan empati. Ia mulai hidup di lingkaran yang berbeda, bukan karena tempatnya berubah, tetapi karena hatinya naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan ketika hati seseorang naik, ia akan melihat orang lain dari atas. Kaum Bani Israel melihat perubahan itu, dan mereka tidak langsung memusuhi Qarun. Mereka tidak iri lalu membenci. Sebaliknya, mereka menasehatinya. Ini penting, karena ini menunjukkan bahwa Qarun diperingatkan sebelum jatuh. Mereka berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bergembira. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Kata yang digunakan Al-Quran bukan sekedar senang, melainkan kegembiraan yang melampaui batas, kebanggaan yang melahirkan kesombongan. Nasihat ini bukan larangan untuk kaya, bukan larangan untuk menikmati nikmat. Ini peringatan agar nikmat tidak berubah menjadi penyakit hati. Mereka melanjutkan dengan nasihat yang lebih dalam. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Kalimat ini mengandung keseimbangan yang agung.
Dunia tidak dinafikan, akhirat tidak diabaikan. Namun keseimbangan ini hanya bisa dijaga oleh hati yang sadar bahwa semua ini titipan. Mereka berkata lagi, "Berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." Ini bukan sekedar perintah moral, ini pengingat asal-usul nikmat. Seakan mereka berkata, "Jika Allah memberi tanpa perhitungan, mengapa engkau menghitung kebaikanmu dengan sangat ketat?" Dan nasihat itu ditutup dengan peringatan keras. "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Namun, disinilah Qarun mengucapkan kalimat yang mengubah seluruh arah hidupnya. Ia berkata, "Sesungguhnya aku diberi semua ini karena ilmu yang ada padaku." Sekilas kalimat ini terdengar masuk akal. Ia memang berilmu, ia memang pandai mengelola harta. Ia memahami perhitungan dan simpanan. Ia mampu membaca peluang dan mengamankan keuntungan. Dan sedikit demi sedikit, kekayaan mulai mengalir kepadanya. Bukan sekedar cukup, bukan sekedar berlebih, tetapi melimpah secara luar biasa. Para mufasir menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud Qarun adalah ilmu duniawi. Pengelolaan harta, perhitungan, strategi. Dan itu bisa benar secara lahir. Namun secara batin, kalimat ini adalah bentuk kesombongan teologis. Karena ia memutus hubungan antara nikmat dan Allah. Sejak saat itu, kekayaan tidak lagi tinggal di tangannya, tetapi berpindah ke dalam hatinya. Dan ketika harta masuk ke hati, ia berhenti menjadi alat dan berubah menjadi identitas. Qarun tidak lagi berkata, "Aku memiliki harta." Qarun berkata dalam batinnya, "Aku adalah harta itu." Al-Quran lalu menggambarkan satu adegan yang sangat sinematik dan simbolik. Maka Qarun keluar kepada kaumnya dengan perhiasannya. Ini bukan sekedar berjalan di pasar. Ini adalah pertunjukan status. Ia menampilkan apa yang ia miliki. Ia ingin dilihat. Ia ingin diakui. Dan manusia lemah di hadapan tampilan. Sebagian orang terpikat. Mereka berkata, "Wahai, seandainya kita memiliki seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguh, ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Ini suara hati manusia yang jujur, dan Al-Quran tidak menutupinya. Namun Al-Quran juga menunjukkan bahwa tidak semua orang terpesona. Orang-orang berilmu berkata, "Celakalah kalian. Pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh." Mereka tidak menolak kenyataan dunia. Mereka hanya menempatkannya di posisi yang benar. Namun suara hikmah sering kalah oleh kilau harta. Sejak kalimat itu keluar dari lisannya, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku." Sesuatu dalam diri Qarun tidak lagi sama. Ucapan itu bukan sekadar jawaban terhadap nasihat. Ia adalah fondasi baru bagi cara pandangnya terhadap hidup. Dan fondasi itu tidak dibangun di atas rasa syukur. Ia dibangun di atas rasa kepemilikan. Pada hari-hari berikutnya, kota tetap berjalan seperti biasa. Pasar tetap ramai. Anak-anak tetap berlari di lorong-lorong tanah. Orang-orang tetap bekerja untuk menyambung hidup. Namun ada perubahan yang tak terlihat oleh mata. Pergeseran nilai yang bergerak pelan seperti pasir tertiup angin. Nama Qarun semakin sering disebut, bukan dalam doa, melainkan dalam percakapan tentang keberhasilan dunia. Lihatlah bagaimana hartanya terus bertambah. Tidak ada yang menandinginya. Ilmunya benar-benar luar biasa. Kata ilmu kini terdengar berbeda. Ia bukan lagi tentang hikmah atau pemahaman wahyu. Ia menjadi simbol kecakapan dunia. Dan itulah yang mulai diagungkan. Qarun sendiri merasakan perubahan itu. Ia tidak lagi sekedar dihormati, ia dikagumi. Dan kekaguman manusia adalah candu yang halus. Setiap kali ia keluar dengan pakaian terbaiknya, dengan kain tebal berlapis dan pelayan mengiringinya, ia menangkap tatapan yang sama. Ada yang iri, ada yang berharap menjadi seperti dirinya. Ada yang diam-diam mulai menilai hidup dari ukuran yang ia tunjukkan.
Dan setiap tatapan itu menambah keyakinannya bahwa ia memang berbeda, lebih cerdas, lebih mampu, lebih pantas berada di atas. Nasihat kembali datang, seperti air yang mencoba menembus batu. Beberapa orang berilmu mendekatinya dalam suasana yang tenang. "Wahai Korun," kata mereka lembut, "carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Jangan lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." Kata-kata itu sederhana, tidak mengandung ancaman, hanya ajakan untuk menyeimbangkan. Namun, di dalam hati Korun, keseimbangan tidak lagi menarik. Ia telah menemukan kenikmatan pada ketimpangan, pada posisi yang lebih tinggi, pada rasa memiliki yang tidak dimiliki orang lain. Ia menjawab dengan nada yang tidak keras, tetapi tegas. "Aku tidak mengambil milik siapapun. Aku hanya memanfaatkan ilmu yang kumiliki. Jika Allah tidak ridho, tentu Ia tidak akan memberiku semua ini." Disitulah letak kekeliruan yang semakin dalam. Ia mengira kelapangan adalah tanda ridho. Ia lupa bahwa kelapangan juga bisa menjadi ujian. Di dalam rumahnya, ia semakin sibuk memperluas pengaruh. Ia mulai menanamkan modal dalam usaha-usaha baru. Ia membeli tanah, ia memperbesar gudang, ia mempekerjakan lebih banyak orang. Namun seiring bertambahnya kekayaan, hati yang dulu masih memiliki sisa kelembutan, kini mulai mengeras. Ia menjadi cepat tersinggung, cepat marah jika ada yang menyinggung soal tanggung jawab akhirat, cepat menilai orang lain sebagai iri dan tidak tahu diri. Bahkan terhadap Nabi Musa, jarak itu semakin nyata. Ia tidak pernah secara terbuka menolak kenabian, namun ia mulai menempatkan dirinya sejajar dalam hal pengaruh. Seolah-olah ada dua pusat kekuatan dalam satu kaum, Musa dengan wahyunya dan Korun dengan hartanya. Dan sebagian orang mulai bimbang kepada siapa mereka lebih condong. Kesombongan tidak selalu meledak dalam bentuk teriakan. Ia tumbuh dalam keyakinan diam. Korun mulai memandang nasihat sebagai ancaman terhadap stabilitas yang ia bangun. Ia mulai merasa bahwa ajakan untuk fokus pada akhirat adalah upaya untuk melemahkan semangat dunia. Ia berkata dalam hatinya, "Jika semua orang hanya memikirkan akhirat, siapa yang akan membangun kekuatan dunia kita?" Ia membungkus ambisinya dengan logika. Ia menyebut kerakusannya sebagai visi. Ia menyebut kesombongannya sebagai kepercayaan diri. Dan ketika keburukan diberi nama yang indah, ia menjadi lebih sulit dikenali. Di tengah masyarakat, pengaruhnya semakin besar. Beberapa orang muda mulai menjadikannya panutan. Mereka melihat kesuksesannya dan berkata, "Inilah yang ingin kami capai." Majelis ilmu mulai terasa lebih sepi. Bukan kosong, tetapi perhatian yang terpecah. Ada yang hadir secara fisik, namun pikiran mereka dipenuhi impian menjadi seperti Korun. Inilah kerusakan yang tidak terlihat, bukan bangunan yang runtuh, tetapi orientasi yang berubah. Nabi Musa mengetahui semuanya. Beliau tidak berbicara dengan amarah, beliau berbicara dengan kesedihan. Karena beliau tahu ketika hati seseorang telah terpikat dunia secara berlebihan, peringatan menjadi semakin berat diterima. Suatu ketika beliau kembali menasihati dengan kalimat yang sederhana. "Janganlah engkau sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Namun kalimat itu kini tidak lagi menembus. Korun tersenyum tipis. Senyum yang menyiratkan keyakinan bahwa ia tidak sedang sombong. Ia hanya sukses. Dan disitulah letak kebahayaan yang lebih dalam, ketika seseorang tidak lagi menyadari kesombongannya. Malam-malam Korun kini terasa berbeda. Ia sering terbangun di tengah malam, bukan karena ingin berdoa, tetapi karena gelisah. Ia memikirkan harta, ia memikirkan kemungkinan kehilangan, ia memikirkan pesaing. Semakin ia merasa kuat di siang hari, semakin ia merasa cemas di malam hari. Karena kekuatan dunia selalu rapuh, ia membutuhkan penjagaan, dan penjagaan itu tidak pernah cukup. Suatu hari ia kembali keluar dengan kemewahan, lebih megah dari sebelumnya. Ia mengenakan pakaian berlapis kain terbaik, perhiasan yang memantul cahaya matahari, pelayan berbaris di belakangnya. Orang-orang terdiam, sebagian berkata dengan nada kagum, "Seandainya kita memiliki seperti apa yang diberikan kepada Korun, sungguh ia benar-benar beruntung." Kalimat itu tercatat dalam Al-Quran, dan di antara mereka, orang-orang berilmu kembali berkata,
Celakalah kalian, pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dua suara, dua arah, dan Korun berdiri di antara keduanya, namun memilih yang memuji dirinya. Ia mulai merasa bahwa dirinya tak tergoyahkan. Ia melihat kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan sebagai cerita jauh. Ia tidak merasa dirinya seperti mereka. Ia merasa lebih cerdas, lebih berhati-hati, lebih terkontrol. Padahal sejarah tidak pernah dibedakan berdasarkan kecerdasan. Ia dibedakan berdasarkan kesombongan. Di dalam dirinya ada suara kecil yang kadang muncul. Suara yang bertanya, bagaimana jika semua ini hanyalah ujian? Namun suara itu segera ditenggelamkan. Ia berkata pada dirinya sendiri, ujian adalah untuk yang lemah. Aku kuat. Dan setiap kali ia mengulang kalimat itu, ia semakin menjauh dari kesadaran bahwa kekuatan hanyalah titipan. Masyarakat mulai terbelah dalam pandangan. Ada yang semakin dekat pada Musa, ada yang semakin condong kepada Korun, bukan dalam akidah secara terang-terangan, tetapi dalam orientasi hidup. Inilah ujian kolektif, karena Allah tidak hanya menguji Korun, Allah juga menguji seluruh kaum melalui Korun. Langit tetap tenang, tidak ada gemuruh, tidak ada tanda besar, dan justru disitulah bahaya terasa paling sunyi. Karena ketika peringatan telah diberikan berkali-kali dan tetap diabaikan, maka yang tersisa bukan lagi kata-kata, melainkan keputusan. Suatu malam, Korun duduk sendirian di ruang penyimpanan hartanya. Peti-peti terbuka, emas tersusun rapi, kunci-kunci berat tergantung di dinding. Ia memandang semuanya. Namun untuk pertama kalinya ia tidak merasakan kemenangan. Ia merasakan kehampaan yang samar, seperti berdiri di puncak yang tidak memiliki pemandangan, seperti mencapai sesuatu yang tidak memberi ketenangan. Namun ia tidak tahu harus menyebutnya apa. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak mungkin salah. Dan keyakinan itu membuatnya tetap duduk di sana, menatap emas yang tidak mampu menjawab kegelisahannya. Di luar rumahnya, angin malam berhembus pelan. Orang-orang berilmu berdoa dalam diam. Mereka tidak lagi memperdebatkan Korun. Mereka menyerahkan urusannya kepada Allah, karena mereka tahu ketika hati telah tertutup, yang dapat membukanya bukan lagi manusia. Di ruang penyimpanan harta yang luas dan tertutup, udara terasa berat. Lampu-lampu minyak menyala di sudut-sudut ruangan. Api kecilnya bergetar pelan. Bayangan peti-peti kayu membentang panjang di dinding batu. Karun duduk sendirian di lantai. Tubuhnya yang pendek dan gemuk bersanggar pada peti terbesar. Nafasnya berat. Jubah mahalnya terlipat di bawahnya. Tangannya memegang sebuah dinar, memutarnya pelan di antara jari-jarinya yang tebal. Ruangan itu penuh emas, penuh kain mahal, penuh perhiasan, tetapi hatinya kosong. Ucapan Nabi Musa kembali terngiang. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Ia mengingat bagaimana ia memotong kalimat itu dalam hatinya. Ia hanya mendengar bagian dunia. Ia mengabaikan bagian akhirat. Ia berdiri, berjalan perlahan di antara peti-peti. Setiap langkahnya memantul di lantai batu. Ini karena ilmuku, bisiknya lagi. Kalimat itu dahulu terasa kokoh, seperti dinding yang tak bisa ditembus. Malam ini terasa retak. Ia berhenti di depan kunci-kunci besi besar yang tergantung di dinding. Beratnya bukan main. Orang-orang pernah mengaguminya. Kunci-kunci itu menjadi simbol kelebihannya. Sekarang, ia merasa seperti sedang menatap rantai. Ia menyentuh salah satu kunci. Dingin, berat, diam. Hatinya tidak tenang, bukan karena takut kehilangan emas, tetapi karena ada sesuatu yang tidak bisa ia beli. Ketentraman. Ia duduk kembali, tangannya menekan dadanya. Ada getaran halus di dalam sana. Ia tidak sadar, itu bukan sekedar gelisah. Itu peringatan terakhir. Fajar datang pelan, langit mulai berubah warna. Cahaya tipis menyusup melalui celah jendela tinggi ruang harta. Karun bangkit. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia mandi. Ia mengenakan jubah terbaiknya. Lapisan kain mahal menutup tubuhnya yang gempal. Sabuk lebar melingkar di perutnya. Sorban tersusun rapi di kepalanya.
Janggutnya dirapikan. Ia menatap dirinya di permukaan logam yang dipoles. Wajahnya tetap sama, penuh percaya diri, penuh keyakinan. Ia berkata pelan pada bayangannya, "Aku tidak kalah." Ia keluar dari rumahnya. Para pelayan sudah menunggu. Mereka menunduk. Beberapa memanggul peti kecil, beberapa berjalan mengiringi. Pintu besar terbuka. Cahaya matahari pagi menyentuh wajahnya. Ia melangkah keluar. Orang-orang menoleh. Sebagian masih memandang kagum, namun sebagian lain memandang dengan ragu. Mereka ingat nasihat Nabi Musa. Mereka ingat ucapannya yang angkuh. Karun berjalan perlahan di tengah jalan tanah. Langkahnya berat namun mantap. Ia mengangkat dagu, seolah ingin menantang langit. Tahap pertama, getaran kecil, sangat kecil. Tanah di bawah sandalnya terasa seperti bernafas. Ia berhenti. Orang-orang di sekitarnya juga berhenti. Ia menunduk. Sebuah garis tipus muncul. Retakan halus. "Tuanku," bisik seorang pelayan. Ia mencoba melangkah mundur. Tahap kedua, retakan itu memanjang. Suara berat terdengar dari dalam bumi. Bukan suara keras, bukan ledakan, tetapi suara dalam yang membuat dada bergetar. Orang-orang mulai menjauh. Debu halus naik dari tanah. Karun merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Ketidakpastian. Tahap ketiga, tanah di bawahnya runtuh. Tubuhnya terperosok sampai mata kaki. Ia kehilangan keseimbangan. Pelayan-pelayan mundur ketakutan. "Pegang aku!" teriaknya. Tidak ada yang berani mendekat. Retakan membentuk lingkaran lebih besar. Rumah besarnya di belakang mulai bergetar. Dindingnya retak. Suara kayu patah terdengar. Tahap keempat, tanah sampai lututnya. Ia mencoba mencengkeram tanah. Tanah itu pecah di tangannya. Wajahnya berubah. Kesombongan yang selama ini menghiasi wajahnya mulai runtuh. "Aku akan bersedekah. Aku akan mendengarkan." Namun suara itu terlambat. Tahap terakhir, tubuhnya turun perlahan. Tinggal wajahnya. Air mata mengalir di pipinya yang bulat. Langit biru terbentang di atasnya. Ia menyadari sesuatu yang terlalu mahal untuk ia pahami sebelumnya. Semua yang ia banggakan tidak ikut bersamanya. Dan tanah menutup. Perlahan, pasti, sunyi. Rumah besar itu hilang. Gudang harta itu hilang. Jejak kekayaan itu hilang. Yang tersisa hanya tanah rata. Allah berfirman, "Maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi." Itu bukan perumpamaan, itu keputusan. Orang-orang berdiri membeku. Sebagian terduduk, sebagian menangis. Orang-orang yang kemarin berkata, "Seandainya kami memiliki seperti apa yang diberikan kepada Karun," kini berkata dengan suara gemetar, "Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, niscaya Dia pun telah membenamkan kita." Kesadaran datang seperti petir dalam hati. Mereka hampir tertipu, hampir terseret oleh kilau dunia. Nabi Musa berdiri dengan wajah berat. Beliau tidak senyum. Beliau tidak berkata, "Aku sudah memperingatkan." Beliau hanya menunduk. Karena tugas beliau adalah menyampaikan, dan keputusan ada pada Allah. Hari itu menjadi batas. Sejak hari itu setiap orang yang mulai membanggakan hartanya diingatkan. Ingat Karun. Setiap orang yang berkata ini semua karena usahaku semata, terdiam. Karena mereka pernah melihat tanah terbuka. Kisah ini bukan tentang membenci harta. Ia tentang hati. Tentang kesadaran bahwa nikmat berasal dari Allah. Tentang bahaya ketika manusia memutus hubungan itu. Karun tidak hancur karena emasnya. Ia hancur karena kesombongannya. Karena ia merasa cukup, karena ia merasa berhak, karena ia menolak merendah. Dan ketika hati menolak merendah, bumi tidak lagi menunggu. Tanah kembali diam, seperti biasa, setia, menunggu perintah. Dan setiap manusia berjalan di atasnya dengan rasa aman. Padahal keamanan sejati hanya milik mereka yang tunduk. Karena ketika perintah turun, bumi membuka, dan tidak ada satupun emas yang bisa menahannya.